saya akan membahas teorema barisan monoton, tapi ini akan saya hapus dulu ya. Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam seri teorema dan buktinya. Sebagaimana dijanjikan, saya akan membahas teorema barisan monoton. Nah, teorema ini menyatakan setiap barisan monoton yang terbatas di R mestilah konvergen. Oke, sebelum saya buktikan, saya jelaskan dulu. Di sini objeknya adalah barisan bilangan real yang notasinya biasanya seperti itu, xn dalam kurung, yang kalau diuraikan barisan xn itu adalah barisan bilangan x1, x2, x3 dan seterusnya, dengan xn merupakan bilangan real untuk setiap n. Sebagai contoh, barisan seper n ini barisan 1, setengah, sepertiga dan seterusnya, atau barisan seperti ini min 1 pangkat n, min 1, 1, min 1, 1 dan seterusnya bergantian. Nah, beberapa istilah terkait barisan. Yang pertama, barisan xn ini dikatakan naik apabila xn lebih kecil atau sama dengan xn plus 1 untuk setiap n. Jadi x1 lebih kecil atau sama dengan x2, x2 lebih kecil atau sama dengan x3 dan seterusnya. Kemudian barisan xn dikatakan turun apabila xn lebih besar atau sama dengan xn plus 1 untuk setiap n. Jadi x1 lebih besar atau sama dengan x2, x2 lebih besar atau sama dengan x3 dan seterusnya. Nah, barisan xn dikatakan monoton apabila ia naik atau turun. Jadi barisan yang naik termasuk barisan monoton, demikian juga barisan turun termasuk barisan monoton. Nah, lalu ada satu istilah lagi, barisan xn dikatakan terbatas apabila terdapat bilangan positif sedemikian sehingga nilai mutlak xn lebih kecil atau sama dengan bilangan tersebut untuk setiap n di n. Jadi sebagai contoh, barisan seper n di sini terbatas, demikian juga barisan min 1 pangkat n. Dua-duanya bisa dibatasi oleh bilangan m sama dengan 1 katakan. Nah, masih ada satu lagi, apa yang dimaksud dengan barisan konvergen. Jadi barisan xn dikatakan konvergen ke suatu bilangan, katakanlah x, yang tentunya merupakan bilangan real juga, apabila untuk setiap, ini simbol untuk setiap, bilangan epsilon positif, terdapat bilangan asli n0 katakan, sehingga jarak xn ke x alias nilai mutlak xn min x lebih kecil dari epsilon untuk n yang lebih besar atau sama dengan n0 tadi. Oke, jadi di balik teorema yang singkat ini ada beberapa hal yang harus saya jelaskan terlebih dahulu, dan sekarang saya kira kita bisa membuktikannya. Saya akan hapus ini. Oh ya, sebelum saya buktikan, ada satu pernyataan juga yang perlu saya ungkapkan di sini, yaitu sifat kelengkapan bilangan real. Saya mungkin akan tulis di bawah ini. Jadi sifat kelengkapan R yang menyatakan setiap himpunan tak kosong yang terbatas, seperti barisan terbatas tadi, akan mempunyai supremum. Supremum ini istilah yang sinonimnya batas atas terkecil. Jadi kalau himpunan bilangannya tak kosong, pertama itu syaratnya. Kemudian yang kedua, himpunan itu terbatas, jadi ada M, sedemikian sehingga anggota himpunan itu nilainya berada di antara min M dan M, maka himpunan itu mempunyai supremum, batas atas terkecil. Sebetulnya himpunan itu akan mempunyai infimum juga, batas bawah terbesar. Tetapi yang terkait dengan yang akan saya pakai dalam pembuktian teorema ini, karena saya akan membuktikan salah satu kasus saja dalam teorema ini, yaitu yang terkait dengan barisan monoton naik. Jadi yang saya akan pakai adalah keberadaan supremumnya. Oke, sekarang saya akan membuktikan teorema ini. Jadi saya akan membuktikan bahwa jika xn naik dan terbatas di atas, maka terdapat x anggota R sehingga xn ini konvergen ke x.
Jadi sebetulnya ada dua pernyataan di balik pernyataan ini. Yang kedua adalah kalau barisannya turun dan terbatas di bawah, maka nanti kesimpulannya sama sih. Ada bilangan Y, katakan sedemikian sehingga XN konvergen ke bilangan Y tersebut. Tetapi pembuktiannya serupa, jadi saya hanya akan membuktikan kasus ini saja. Nah, berdasarkan sifat kelengkapan R tadi, himpunan XN, dan di sini kita tinjau himpunan bilangan XN yang merupakan nilai pada barisan XN itu. Ini jelas tak kosong dan juga terbatas berdasarkan hipotesis, jadi dia akan mempunyai supremum. Sebutlah supremumnya itu X. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa XN konvergen ke X tersebut. Sebagai supremum, di sini kita akan mempunyai XN lebih kecil atau sama dengan X untuk setiap N. Nah, saya memang tidak menjelaskan, mohon maaf, mungkin di video lain saya akan jelaskan tentang supremum itu secara lebih mendalam. Sebagai supremum, kita juga mempunyai untuk setiap epsilon positif, X dikurangi epsilon itu bukan batas atas. Jadi terdapat N0 sehingga Xn0 akan lebih besar daripada X min epsilon, dan Xn0 tentunya lebih kecil atau sama dengan X karena X merupakan batas atas. Jadi kalau dibuat ilustrasinya, katakanlah X di situ, Xn secara umum berada di sebelah kirinya. Nah, diberikan epsilon positif, katakanlah epsilon positif itu sekian, maka X min epsilon katakanlah di situ, maka sifat supremum menjamin akan ada Xn0 di antara X min epsilon dan X tersebut. Oke? Nah, untuk membuktikan bahwa Xn konvergen ke X tentu tidak cukup kalau kita hanya mendapatkan satu suku saja yang jaraknya ke X kurang dari epsilon. Oh ya, Xn0 di sini berjarak kurang dari epsilon dari X. Nah, tetapi kita mengetahui bahwa Xn naik. Jadi, mengingat Xn naik, maka untuk N yang lebih besar atau sama dengan N0, kita akan memiliki Xn lebih besar dari Xn0, dan Xn0 ini lebih besar dari X min epsilon, sementara si Xn itu sendiri akan kurang dari atau sama dengan X, dan X tentu saja lebih kecil daripada X plus epsilon. Jadi Xn di sini berjarak kurang dari epsilon dari X, dan ini berlaku untuk setiap N lebih besar atau sama dengan N0. Ini membuktikan bahwa Xn konvergen ke X. Oke, saya kira itu bukti dari pernyataan bahwa kalau Xn naik dan terbatas di atas, maka Xn mestilah konvergen ke suatu bilangan. Oke, saya kira sudah cukup panjang, saya berhenti di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.